masih 14 orang, tapi saya mau kita artinya memanfaatkan waktu kita yang minimum ini untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Kita berdoa saja dulu ya. Mari kita berdoa sesuai gambaran percayaan kita masing-masing supaya apapun yang kita pelajari pada pagi hari ini sampai siang hari nanti itu boleh bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum saya share screen, saya akan minta kalian mengisi daftar hadir dulu di tar dulu ya. Saya kirimkan di kolom chat. Nah, saya kirimkan di kolom chat ya. Ada daftar hadir untuk MIA 1, MIA 3. Walaupun di kelasnya ada di situ, tapi boleh juga di sini nanti saya kirimkan ke Ibu Wiwi juga tembusannya ya. Jadi supaya sekalian kita absen nggak dipanggil satu-satu ya. Ya. Siapa aja di sana bisa mengisi absen daftar hadirnya dulu, ada di kolom chat sudah saya kirimkan ya ke everyone. Jadi isi daftar hadirnya supaya nanti saya bisa memantau siapa yang hadir dan akan mengirimkan ke Ibu Wiwi. Begitu ya Bu Wiwi, jadi kita nggak panggil-panggil lagi. Iya, silakan. Ya, oke ya, sepakat. Sudah saya kirimkan di Google, di kolom chat ya. Saya mulai dari materi presentasi saya. Ada 2 materi presentasi saya, yaitu laju reaksi dan orde reaksi. Tapi saya mulai dari laju reaksi dulu. Oke. Materinya sudah saya upload di Google Classroom ya. Jadi bahan ini isinya ada indikator, terus ada materi, juga ada evaluasinya dan ada referensi. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau mempelajari ulang lagi, itu bisa tinggal klik-klik aja yang di ujung kanan itu, ya, ujung kirinya. Jadi saya dan teman-teman sesuai dengan standar kompetensi ingin kalian semua nanti bisa memahami kinetika reaksi, keseimbangan kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam industri ya. Itu yang nanti akan jadi patokan buat kita ya. Jadi indikatornya nanti ya, kalian itu nanti akan menjelaskan apa itu kemolaran, bagaimana menghitung kemolaran, bagaimana menjelaskan pengertian laju reaksi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Yang bisa screenshot aja ya. Nah, lalu saya mulai dari konsep kemolaran dulu. Jadi kemolaran itu adalah satuan konsentrasi larutan yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya, jadi sekali lagi kemolaran itu adalah satuan konsentrasi larutan yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, kemolaran ini sama dengan jumlah mol terlarut dibagi volume larutan, sehingga nanti kita bisa dapatkan hubungan matematisnya seperti ini ya. Mol M sama dengan N per V. Ini yang tadi disebut dengan jumlah mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Ini yang nanti harus kalian harus mengkausai seperti ini. Atau bisa juga ini apa nih? Jumlah mol ya. Gram per mR dikali dengan 1000 per volumenya. Nah, kemolaran itu kalau misalnya ada pengenceran akan menyebabkan konsentrasi berubah. Maka hubungan matematis atau rumusannya akan menjadi volume 1 dikali M1 sama dengan volume 2 dikali M2. Nah, ini kalau kita ingin menghitung konsentrasi larutan dalam pengenceran ya. Gitu. Jadi kalau larutannya campur gimana? Dengan konsentrasinya beda, maka kita bisa bikin rumusnya seperti ini ya. Jadi kita tinggal P1 kali M1 plus P2 kali M2 tambah dan seterusnya sampai Pn Mn ya. Begitu juga dengan di bawahnya. Tinggal kita aplikasikan saja. Ini untuk pencampuran larutan sejenis dengan konsentrasi yang berbeda ya. Kita bisa dapatkan itu. Nah, itu terus
ya, karena kita maraton nih 20 menit doang. Nah, jadi laju reaksi itu semuanya menyatakan jumlah laju perubahan konsentrasi zat-zat komponen reaksi setiap satuan waktu. Jadi dihitungnya per satuan waktu, ya. Konsentrasi zat per satuan waktu, di mana laju pengurangan konsentrasi reaksi per satuan waktu yang kita hitung, ya. Dan ternyata pada saat konsep laju reaksi ini dijalankan, maka laju penambahan konsentrasi hasil reaksi itu per satuan waktu juga dihitung. Maka perbandingan laju perubahan masing-masing komponen sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Nah, oleh karena itu, kalau ada reaksi seperti ini, N2 ditambah dengan 3H2 membentuk 2NH3, maka laju reaksi itu akan dihitung laju penambahan konsentrasi NH3, nih, NH3, itu merupakan juga laju pengurangan konsentrasi N2 dan H2. Jadi NH3-nya makin bertambah, N2 dan 3H2-nya itu makin berkurang. Seperti itu. Makanya konsepnya seperti itu. Jadi kita kan mempelajari konsep-konsep dasar saja dulu, ya. Nanti, nah ini faktornya. Ada minimal 4, ya, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Itu ada suhu, konsentrasi, luas permukaan sentuhan atau ukuran vertikal dengan katalisnya. Ya. Jadi katalis bereaksi nggak? Enggak. Ya, nanti kita pelan-pelan lihat satu-satu. Jadi kalau nanti kalian membuka materi ini, tinggal klik di ujung sini, ya, di ujung yang ada panah-panahnya itu. Jadi laju reaksi dipengaruhi oleh suhu gimana sih maksudnya? Nih seperti ini. Jadi kenaikan suhu itu dapat mempercepat laju reaksi. Kenapa? Karena dengan naiknya suhu, energi kinetik partikel itu akan meningkat. Sehingga memungkinkan semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Nah, jadi hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi itu diperoleh dari suatu percobaan. Contohnya seperti ini, ya. Suhunya 10, laju reaksinya 0,3. Dan dari mana dapatnya nih? Dari hasil percobaan. Nah, ini apa itu suhunya, dan ini laju reaksinya. Jadi hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi itu setiap kenaikan 10 derajat, maka laju reaksi itu akan mengalami kenaikan 2 kali semula. Maka secara matematis dapat kita hubungkan seperti ini, ya. PT sama dengan V0 dikali 2 pangkat T min T0 per 10. Ya, seperti itu, ya. Bagaimana kalau laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi? Nah, kayak yang gini nih. Pernah lihat nih kan? Manakah yang lebih mungkin terjadi tabrakan? Di jalan lenggang atau di jalan padat? Aditya, kalau orang sering tabrakan itu di mana? Yang nggak padat atau yang padat? Padat, Pak. Oh, yang padat, tuh ya. Jadi jelas gambar ini juga jelas. Ini yang lenggang, ini yang padat, tita tetot. Jadi konsentrasi itu sebenarnya mempengaruhi laju reaksi. Karena banyaknya partikel itu memungkinkan lebih banyak tumbukan. Jadi kalau padat akan lebih memungkinkan lebih banyak terjadinya tabrakan. Dan itu membuat peluang semakin banyak tumbukan efektif yang akan menghasilkan perubahan. Jadi seperti itu. Jadi kalau konsentrasi, kalau di kimia, kalau konsentrasinya makin tinggi, maka jumlah partikelnya akan lebih banyak, membuka peluang semakin banyak terjadinya tumbukan, ya. Nah, hubungan kuantitatif perubahan konsentrasi dengan laju reaksi itu tidak dapat ditetapkan dari persamaan reaksi doang, tetapi harus melalui percobaan. Sekali ini saya tekankan, ya. Jadi hubungan kuantitatifnya itu tidak bisa kita dapatkan dari hanya sekedar ngasih apa, ini lo gini estimasi, nggak bisa. Ya, jadi harus dibuat percobaannya. Dari situ kita nanti akan tahu data-datanya. Nah, data-data itu yang akan kita pakai untuk melakukan perhitungan data konsentrasi. Jadi ada reaktan yang perubahan konsentrasinya tidak mempengaruhi laju reaksi. Itu sebabnya kenapa kita harus menghitung melalui data percobaan. Jadi, nah ini tadi yang materi kedua yang saya sampaikan secara terpisah, ya, karena orde reaksi ini spesifik untuk kita pelajarin, ya. Jadi orde reaksi itu sebenarnya ada pangkat perubahan konsentrasi terhadap perubahan lajunya sendiri.
Jadi kalau reaksi itu berorden 0, tidak akan terjadi perubahan laju reaksi. Berapapun perubahan konsentrasi reaksinya. Ya, ini orde seperti ini. Ya. Orde 2 tuh yang gitu. Orde nih. Kalau tadi orde 0, nih seperti ini. Tidak terjadi laju reaksi. Kalau orde 1 kayak gitu. Kalau orde 2 seperti ini, ya. Orde 0 nih. Tidak terjadi perubahan konsentrasi. Oh, datar gitu. Kalau orde 1 nanti agak naik seperti ini. Orde 2 langsung naik seperti itu, ya. Jadi untuk reaksi M, ya, A ditambah B membentuk C dengan masing-masing koefisien reaksi M, N, dan R, maka rumusan laju reaksinya adalah K. K ini konstanta dikali konsentrasi A dipangkatkan dengan M-nya dikali konsentrasi B pangkatkan dengan N-nya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan dapatkan orde reaksi total itu adalah M ditambah N. Ya. Ini seperti ini. Jadi rumusan laju reaksi itu diperoleh dari percobaan. Sekali lagi, rumusan laju reaksi itu diperoleh dari percobaan. Misalkan diperoleh dari percobaan untuk reaksi NO ditambah Cl2 membentuk NoCl2, maka akan diperoleh data sebagai berikut. Jadi ini tidak saya tetapkan sendiri, tapi melalui percobaan. Sekali lagi, tekanannya adalah di percobaan. Jadi kalau ada di soal, ya berarti itu diibaratkan sudah melalui data percobaan. Jadi yang muncul seperti ini muncul dari data percobaan. Nanti rumus cara menyelesaikannya seperti ini, ya. Di V dikali konstanta konsentrasi NO pangkat M membentuk D dikali dengan konsentrasi Cl2 pangkat N. Nah, tadi dari reaksinya adalah NO ditambah Cl2 membentuk NoCl2. Nah, seperti itu. Jadi yang diambil adalah konsentrasi data reaksinya. Seperti ini. Cara menyelesaikannya nanti bisa di screenshot atau nanti di download dulu materi saya. Jadi pada saat kalian nanti mengerjakan soal tentang laju reaksi pada sore nanti itu ya ikutin runtutannya. Jadi runtutan cara menyelesaikannya. Sehingga nanti kita bisa menentukan rumusan laju reaksinya. Seperti ini. Ya. Kita akan dapatkan M-nya 1, N-nya 2. Maka harga dengan kita mendapatkan harga M-nya sama dengan 1 dan N-nya sama dengan 2, ini kan adalah orde. Orde dari NO dan orde dari Cl. M itu maksudnya orde NO ya. N ini adalah orde dari Cl2. Kita dapatkan M-nya 1, N-nya 2. Nah, kalau ordenya kita dapatkan, kita bisa menghitung konstanta ini. Seperti itu ya. Jadi kalau harga M-nya kita masukkan, N-nya kita masukkan, maka K itu kan kita perolehkan datanya. Seperti ini. Maka kita dapatkan konstantanya adalah 4 kali 10 pangkat 3. Seperti itu. Ya. Bagaimana kalau luas permukaan? Mana yang lebih luas permukaannya? Sepotong tahu utuh atau sepotong tahu yang dipotong 4? Ayo, mana Garcinia tadi? Sepotong 4, Pak. Gimana? Satu potong tahu 4 apa? Ahmad Samuel ya? Ya, Pak. Ya. Tuh. Sepotong tahu yang dipotong 4 itu lebih luas permukaannya. Mengapa bisa begitu, Garcinia? Kira-kira atau Yuan Variasi, kenapa begitu? Bisa begitu? Kok enggak tahu bulat utuh gitu, yang luas permukaannya lebih besar dibandingkan dengan sepotong tahu yang dipotong 4. Dapat kan gambarannya? Kenapa bisa begitu ya? Misalnya ini tahu, terus kita potong 4 seperti ini, ya. Ada tahu bulat, tuh, ini. Terus kita potong jadi 4. Mana yang luas permukaannya lebih luas?
Tahu yang dipotong 4. Tahu yang dipotong 4. Jadi perhatikan bahwa luas permukaan tahu yang utuh itu lebih kecil. Ya, luas permukaannya tuh. Ini jadi kecil-kecil dipotong 4. Tapi kalau kita bicara tentang luas permukaan, maka yang lebih kecil itu yang luas permukaannya besar ya. Mana yang lebih luas permukaannya? Gula yang berukuran butiran kasar atau gula yang berukuran butiran halus? Igo. Yang mana, Go? Yang berukuran butiran kasar. Yang berukuran butiran kasar atau butiran halus? Butiran kasar. Butiran kasar. Yang luas permukaannya. Ya. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih mudah larut? Iya. Halus, Pak. Butiran halus. Butiran halus. Berarti kalau butiran halus itu lebih mudah larut, berarti luas permukaannya lebih besar. Kalau misalnya kita gini, mana yang lebih mudah larut? Gula merah yang bulat besar seperti tangan itu, atau kalau kita iris-iris, mana yang lebih mudah larut? Kita larutkan. Yang diiris. Ya? Diiris. Nah, seperti itu. Itulah gambaran luas permukaan. Jadi, maksudnya luas permukaan itu adalah untuk mempercepat laju reaksi. Karena semakin luas permukaan zat, akan makin banyak bagian zat yang saling bisa bertumbukan. Dan itu akan memperbesar terjadinya peluang adanya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan kimia. Ya. Nah, itu untuk luas permukaan. Nah, sementara katalis itu adalah zat yang fungsinya untuk mempercepat laju reaksi. Ada 2 jenis katalis, yaitu katalis aktif dan katalis pasif. Katalis aktif itu adalah katalis yang ikut terlibat dalam reaksi dan pada akhir reaksi akan terbentuk kembali. Ya. Katalis pasif yaitu katalis yang tidak sama sekali ikut bereaksi, hanya sebagai media reaksi saja. Nah, ini evaluasi, jadi nanti bisa kalian lanjutkan seperti itu sehingga kita bisa menentukan order reaksinya. Jadi evaluasi ini nanti bisa dijawab ya, nanti ini yang akan masuk di dalam Google Classroom kita. Ya, seperti itu. Saya kira itu dulu materi dari saya, Ibu Wiwi. Jadi materi selanjutnya itu akan bisa didapatkan di Google Classroom. Jadi untuk penjelasannya, karena memang kita sinkronisasi, memang saya lama tidak bertemu dengan anak-anak MIA 1 dan MIA 3 ya. Dan salam kenal juga untuk anak-anak yang ada di MIA 2 ya kalau tidak salah. Irfan. Pan? MIA 2 kapan? Iya, Irfan ya. Iya, MIA 2 ya. Saya belum lihat. Makanya saya sambil ngeliat-liat dulu nih siapa gitu. Ya. Oke deh, Bu Wiwi, saya kira itu dulu punya materi saya supaya Ibu Wiwi bisa lanjutkan karena waktunya masih sisa terbatas sekali ya. 30 menit selanjutnya saya serahkan ke Ibu Wiwi. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Salam sehat, hati gembira ya. Materi yang lain nanti boleh di-download dulu di Google Classroom dan isi absen daftar hadirnya. Terima kasih, saya serahkan ke Ibu Wiwi. Saya tetap memantau, standby aja, Bu. Iya. Ini sampai jam berapa Pak SD? Jam 8, Bu. Oh iya, Setengah jam lagi. sampai jam 8. Oke. Bisa yang PowerPoint Pak SD tadi, Pak? PowerPoint saya dipakai. Iya. Bisa nggak? Oke. Bisa. Saya cuma mau menjelaskan, menambahkan saja. Dulu ya. Monggo aja Bu, dulu saya carikan anaknya dulu. Iya. Jadi saya cuma mau lebih menekankan dari apa yang dibawakan oleh Pak SD tadi mengenai laju reaksi kimia ya. Ya untuk kelas IIS 11, IIS 2, IIS 3, IIS 4
Itu kemarin sudah saya jelaskan. Ya. Ya. Tekan diwe. Tekan sendiri. Iya, Pak. Oh. Nggak bisa. Kayak apa itu? Ini kayak apa Pak Isdi? Saya ya. Ini ditekan di mananya? Oh. Kalau Ibu Wiwi punya apa? Punya PowerPoint-nya bisa, Bu? Oh, iya ada, cuma Screen aja, Bu. iya sip. Iya. Iya, jadi ya, tadi sebenarnya mau menyambung dengan punya Pak SD ya. Monggo, Pak. Monggo, mengenai laju reaksi ya. Ya, di situ ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai ada konsentrasi, ada luas permukaan, ada suhu, ada katalis. Ya, ini sudah saya jelaskan untuk yang di kelas 11 IIS 2, IIS 3, dan IIS 4. Ya. Ya, jadi di sini ya ini ada laju faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Di sini ya. Ini kada bisa. Iya, kada bisa. Ya, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tadi sama juga, yaitu konsentrasi, luas permukaan, ya, lalu suhu dan katalis. Ya. Agak kurang ya kalau enggak. Ya. Jadi tadi dijelaskan untuk konsentrasi, ya, semakin banyak konsentrasinya, maka akan semakin cepat bereaksi. Ya. Lalu yang kedua, luas permukaan tadi dijelaskan, tahu yang potongannya besar, ya, luas permukaannya akan lebih kecil dibandingkan yang potongan kecil. Ya. Di situ. Jadi di sini, ya, jadi tahu yang satu dipotong satu, ya, saya bingung nih. Ya. Ibu ngomong, Ibu Wiwi boleh bicara aja, saya nanti share screen materinya. Pakai materi saya aja, bicara aja, Bu. Nggak apa-apa. Iya, sebentar, Pak. Masih. Ya, di sini ya ini tadi. Jadi ada dibagi 4 ya. Ya, nih. Jadi yang potongan besar tadi dibagi dengan 4 ya. Ya. Ini materinya nggak bisa diklik ya Pak SD. Dari awal Pak. Oh, dari awal. Dari awal. Dari sini ya. Oke. Iya, dari suhu. Ya. Saya mau mana? Ya, ini ya. Jadi kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu energi kinetik partikel zat-zat meningkat sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Jadi itu mengenai suhu ya, suhu tadi yang ya ini dijelaskan suhunya ya 10
lajunya 0,3, 20, 0,6, 31,2, 42,4 ya. Jadi itu setiap 10 kenaikan 10 maka dia akan lajunya meningkat 2 kali. Ya, itu mengenai suhu. Semakin tinggi suhunya, maka laju reaksinya semakin cepat. Ya, di bawahnya, Pak. Ya, jadi di sini ada rumusnya. Ya, jadi kalau sudah diketahui suhu, ada laju setelah suhu tertentu dan laju setelah laju awalnya. V0 itu laju awal, ya, pada T tertentu, ya. Jadi V awalnya. Lalu VT itu V setelah waktu tertentu. Jadi T dikurang T0 dibagi 10. Jadi itu rumusnya. Ya. Itu suhu, ya, VT laju reaksi pada suhu T. Sini V0 laju reaksi pada saat awal. Ya, belum ada waktunya. Ya, sudah, selanjutnya konsentrasi. Ya. Ya, tadi dijelaskan ada jalan yang lengang, ya, dengan jalan yang padat. Jadi jalan yang lengang itu menunjukkan bahwa konsentrasinya itu konsentrasinya kecil, sedangkan jalan yang padat itu konsentrasinya besar, ya. Jadi kemungkinan tumpukan itu banyak. Ya, jadi di sini bertumpuk-tumpuk, ya. Lalu kalau di sini santai saja dia. Ya, ibaratnya kalian di cuma ada 1-2 kendaraan kan santai dibandingkan dengan yang banyak kendaraan, ya. Selanjutnya, ya, ini hubungan kuantitatif perubahan konsentrasi dengan laju reaksi tidak dapat ditetapkan dari persamaan reaksi tapi harus melalui percobaan, ya. Jadi semuanya itu dilakukan di dalam laboratorium. Ya. Dalam penetapan laju reaksi ditetapkan yang terjadi patokan adalah laju perubahan konsentrasi reaktan. Ada reaktan yang perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi. Ya. Delta reaktan sama dengan delta V, delta reaktan sama dengan X, delta V sama dengan 1. X pangkat N sama dengan 1, N sama dengan 0. Ya. Jadi itu konsentrasi. Konsentrasi orde reaksi, ya. Pangkat perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju tersebut disebut orde reaksi. Ada orde 0, ya, di mana tidak terjadi perubahan laju reaksi. Berapapun perubahan konsentrasi per reaksinya. Ya, ini tadi orde 0, ya, cuma datar, ya. Jadi tidak terjadi perubahan. Orde 1, ya, tadi, lalu orde 2 lurus, ya. Ini langsung membingkok, ya. Konsentrasi untuk reaksi M, ya, ini rumus lajunya ini seperti ini, ya. Ada K itu konstanta, konsentrasi A pangkat M itu adalah orde reaksi terhadap A, konsentrasi B pangkat N itu adalah orde reaksi terhadap B. Ya. Jadi M dan N, ya, itu adalah orde reaksi. M plus N itu orde reaksi total. Ya. Biasanya di sini kesulitannya itu di sini. Ya. Ya, biasanya, ya, pemakaian rumus, ya. Jadi ini seperti ini. Ini untuk menentukan laju terhadap Cl2. Itu kita cari NO yang sama. Yang sama yang mana? Nomor 1 dan nomor 2. Ya. Kalau untuk menentukan orde terhadap NO, dicari Cl yang sama. Yang sama yang mana? 1 dan 3. Ya. Jadi biasa kesulitannya di sini. Ya. Biasa kalian itu tidak, gimana ya? Untuk menghitung-hitung itu kayaknya susah, ya. Ya, tapi kalau sudah plek itu enak, ya. Jadi seperti ini, ya. Ini contohnya, ya, M, ya. Ini yang dicari itu adalah
order reaksi terhadap NO. Di sini ada M. Order reaksi terhadap NO ini yang dicari. Maka Cl yang sama, yaitu percobaan 1 dan 3 di sini. Ya. Ya, percobaan 1 dan 3. Ya, itu untuk mencari M tadi. Ya. Lalu ini hasilnya 0,2 dibagi 0,1 dapat, kenapa 0,2 kok dapatnya 8? Dari mana 8? Ya. Ya. Jadi di sini, iya, di sini lajunya 8 dan 4. Ya. 8 dan 4. Ya. Jadi 8. Ini dapat 8 dan 4. Nah, lalu 8 dibagi 4 dapat 2. 0,2 dibagi 0,1 dapat 2. Pangkat M. Jadi M-nya 2 dengan 2, berarti M-nya ada 1. Lalu order terhadap Cl2. Percobaan 1 dan 2. Ini N yang dicari. Ya. Percobaan 1 dan 2. Ya. Ya, percobaan 1 dan 2, lalu V2 dibagi V1, ya. Jadi 0,2, ya, 0,2 dibagi 0,1 sama dengan 16 dibagi 4, ya. 2 pangkat N, ya, di sini, ya, sama dengan 2 sama dengan 4, berarti N-nya ada 2. Ya. Jadi itu biasa kesulitannya di sini. Ya. Kalau tidak mencari K-nya, ya, biasanya disuruh mencari K-nya atau mencari M dan N di situ. Ya. Nah, ini mencari K-nya, ya, seperti ini. Ya. Ya, cari K-nya ini agak rumit, ya. Nah, seperti ini, ya. Maka lajunya ada 108 meter per sekon. Ya. Jadi itu mengenai konsentrasi. Ya. Tadi luas permukaan, tadi dijelaskan mengenai tahu yang dipotong 4. Ya, di sini. Ya. Ya. Luas permukaannya bagaimana? Yang 1 atau yang 4? Tadi dijawab yang 4. Ya. Di sini. Mana yang lebih luas permukaannya? Gula berukuran butiran kasar atau gula berukuran butiran halus? Ya. Tadi dijawab yang berukuran halus. Kenapa yang berukuran halus? Karena mudahlah larut. Ya. Ya. Itu mengenai luas permukaan. Mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif menghasilkan perubahan. Jadi itu mengenai luas permukaan. Lalu yang selanjutnya mengenai katalis. Ya, ada katalis aktif dan katalis pasif. Nah, kalau aktif, ya, ikut terlibat reaksi, pada akhir reaksi terbentuk kembali, ya, diperoleh kembali. Kalau katalis pasif tidak ikut bereaksi, hanya sebagai media reaksi. Jadi itu mengenai katalis. Ya, ada katalis aktif, ada katalis pasif. Ya. Ada yang ditanyakan mengenai tadi penjelasannya tadi? Ya, dari punya Pak SD, saya cuma menjelaskan saja, ya. Itu mengenai laju reaksi, ya. Ya. Jadi laju reaksi, ya. Ada yang masih kurang jelas? Jelas? Ya. Monggo yang apa? Yang artinya gini. Saya dan Ibu Wiwi ini kolaboratif, artinya mengajarnya memang bersamaan, walaupun Ibu Wiwi sudah ada kemarin pernah menyampaikan, ya. Jadi memang betul apa yang disampaikan, saya tadi sepakat dengan Ibu Wiwi. Kesulitan kalian adalah pada saat ini loh, menentukan apa tadi itu?
Orde-nya dengan K-nya. orde, betul. Nah, makanya saya ada mengirimkan nih. Pada saat menentukan orde ini, ya, jadi memang kita kan akan selalu ditanya orde NO dan orde CL, begitu ya. Jadi kalau kita ingin menentukan orde NO, maka orde CL-nya yang harus sama kondisinya. Kondisi apa tuh? Kondisi konsentrasinya. Kalau kita ingin menentukan orde CL, maka konsentrasi NO-nya yang harus sama. Pak, bisa nggak beda? Bisa. Nggak masalah sebenarnya. Cuman, ya, ada cumannya. Agak ribet dikit, ya, menghitungnya. Seperti itu. Jadi saya sepakat dengan Ibu Wiwi, memang disinilah percobaannya. Nah, oleh karena itu, sebagai penguatan, sebenarnya saya udah membuat materi kedua, yaitu tentang orde reaksi. Nih, yang ini tadi tuh. Nih, ada materi keduanya. Jadi ini bicara tentang khusus orde reaksi doang. Nah, itu ada apa? Materinya khusus. Ya sudah ada saya bikinkan di Google Classroom. Jadi ini khusus menjelaskan tentang orde doang. Jadi kalau misalnya ada kesulitan, ya nanti boleh di share lah dengan teman-teman, jangan didiamin aja gitu. Gimana cara menentukan ordenya, terus gimana menentukan persamaan lajunya, terus gimana menentukan konstansa lajunya, seperti itu ya. Jadi ada materinya khusus seperti ini. Karena memang di dalam pelajaran laju reaksi itu ya kita harus bisa menentukan rumus laju reaksinya, baik berupa variabel bebas, variabel terkontrol, ataupun variabel terikat. Seperti itu ya. Saya kira itu Bu Wiwi, betul yang disampaikan Bu Wiwi tadi. Saya sepakat sekali. Karena memang inti ceritanya kalau kita tidak bisa menentukan perbandingan orde mana yang akan kita pakai untuk menentukan orde dari sebuah senyawa yang kita ingin hitung laju reaksinya, kita nggak akan bisa melakukan perhitungan seperti itu. Ya, monggo Bu Wiwi, saya cuman ini aja, cuman Iya. Lalu untuk data-data yang ada di tabel tadi, ya, itu bukan sembarang data dibuat, ya. Jadi data itu diambil dari sebuah percobaan. Saya tuh pernah mengambil data, yaitu mereaksikan antara kaleng sprit. Tahu kaleng sprit? Tahu, Bu. Iya. Kaleng sprit itu digisik di amplas ya. Kaleng sprit itu di amplas lalu direaksikan dengan air aki. Ya. Jadi kaleng sprit itu di amplas sampai bersih, tidak ada cat yang menempel, lalu dilarutkan dengan air aki ya. Lalu dihitung waktunya ya. Jadi di situ air aki saja ya, tidak dicampur air. Misalnya air aki saya reaksikan, saya hitung waktunya. Maka di situ akan diperoleh waktu. Lalu air aki lagi saya tambah lagi dengan air sedikit ya. Bisa nggak bereaksi? Nah, diencerkan ya. Lalu semakin encer ternyata logam tersebut tidak bisa bereaksi. Jadi seperti itu data itu. Jadi data itu tidak sembarang menulis data, dibuat tabel sembarangan gitu enggak ya. Jadi data itu diperoleh dari hasil percobaan. Ya. Jangan kalian anggap, wah ini data cuma tulis biasa. Nah, tidak seperti itu. Jadi data itu diambil dari hasil percobaan di laboratorium. Ya jelas di situ. Ya. Jangan kalian ya memang kalau ilmu kimia itu cuma kita jelaskan itu memang kurang asik ya. Tapi kalau kita melakukan percobaan, melakukan kegiatan itu biasanya lebih senang ya. Tapi cuma ya keadaan kita seperti ini ya. Kita maklumi saja ya. Jadi tapi masih kita berusaha ya. Berusaha bagaimana kita menjadi lebih baik ya. Jangan keadaan kayak gini, lalu saya nggak ikut Jum, ya susah, nggak ikut classroom, ya
susah juga, soalnya susah, nggak dijelaskan, lalu muncul soal, sering seperti itu ya. Jadi saya ya sebagai guru itu cuma berusaha bagaimana menyampaikan sesuatu supaya kalian itu paham, jelas ya. Ya, jadi itu mengenai ilmu kimia ya. Ilmu kimia itu banyak yang nggak suka. Ngapain munculnya soal-soal kayak gitu, susah lagi ya. Banyak nggak suka ya, akhirnya ya itu kurang diminati, kurang disenangi. Ya. Satu saya tambahkan Bu Wiwi. Saya ingin sebenarnya anak-anak kita, karena kan belajar kimia ini sebenarnya keinginan yang kuat saja sebenarnya untuk kalian boleh tanya saya dulu, Mak, itu yang pintaran tuh Bu Wiwi dibanding saya. Tapi saya mau belajar, mau terus menggali, jadi akhirnya bisa aja mengikuti ya. Iya. Jadi artinya gini, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Wiwi, karena memang belajar kimia ini kalau udah minatnya tuh kurang, keinginan besar kita kurang, nggak akan bisa. Nah, jadi saya berharap sebenarnya sebelum kalian menjawab soal-soal yang ada, itu dikomunikasikan saja dulu dengan guru. Kami para motivator ini bersedia saja untuk di tempat kalian curhat tentang kimia ini, atau kalian konsultasi dulu. Jadi sebelum bisa dijawab, walaupun tuh soalnya mudah gitu, kita perlu keyakinan untuk menjawab sebuah persoalan itu, karena nanti pada saat kita diuji asesmennya, diuji tentang soal-soal itu kita berdiri sendiri, tidak ada bantuan dari orang lain. Jadi harusnya kita mempunyai pengertian yang maksimum dari sebuah persoalan itu. Jadi saya sepakat dengan Ibu Wiwi tadi, konsultasi saja. Kita selalu terbuka kok dengan apa yang menjadi problem kalian di mata pelajaran kimia ini. Apalagi memang di sekolah kita ini ada banyak guru-guru kimia. Saya, Bu Wiwi, Bu Mulyani, Pak Aspiranto, Ibu Novi Indriani. Ya, jadi kita banyak sebenarnya orang-orang kimia di situ. Ini kita tempatnya kimia di sini ya, tempatnya di Semangat tuh gudangnya guru kimia. Jadi rugi rasanya kalau ternyata kalian tidak meminati kimia ini. Kita sudah bela-belain sampai ngajar di EPS ya Bu Wiwi ya. Iya. Kita pengen antara pemahaman orang-orang IPS dengan orang-orang IPA itu sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Bahkan banyak sebenarnya orang-orang IPA itu justru tidak suka dengan kimia karena dia tidak menikmatinya. Jadi kalau kita mau minum minuman itu, kalau kita suka, itu akan menjadi keterusan gitu. Ya kita gali pelan-pelan menggali itu. Semua mata pelajaran itu seperti itu. Kimia kuncinya ya keinginan yang kuat seperti kata Ibu Wiwi tadi. Kalau kita tuh selalu terbuka. Jangan sampai ketika kalian ketemu soal langsung jawab. Ketemu soal langsung jawab. Itu mengakibatkan kita tidak punya minat tentang itu. Apalagi nilainya rendah. Karena menjawab sembarangan rendah nilainya. Karena itu berharap kalian nanti sebelum menjawab ya dikomunikasikan dulu. Sebelum dikirim, Pak ini udah benar apa belum? Komunikasikan aja. Kita punya WA, kita punya Google Classroom. Google Classroom itu sebenarnya efektif untuk kita saling berkomunikasi. Pak saya kesulitannya bukan cuman ini. Pak saya ternyata nggak bisa ini. Kemarin ada saya kirimkan file SWF ya. File untuk latihan soal. Filenya itu harus kita cari dulu karena itu untuk menjalankannya itu ada aplikasi SWF namanya ya. Jadi harus dicari solusinya. Kalau kalian jawab saya nggak bisa buka, semua komputer itu bisa buka, cuman harus ada instalannya dulu. Jadi yang bisa memutar bagaimana cara menyelesaikan soal di SWF itu banyak. Jadi kami berusaha untuk memaksimumkan. Jadi Zoom ini singkat. Ya karena kita hanya diberi waktu 1 jam, tapi di Google Classroom kita sampai berminggu-minggu bisa ya. Jadi kalau tidak ada komunikasi di sana, mati kayak seperti ini ya udah nggak bisa apa-apa ya seperti itu. Apalagi nanti tinggal saatnya ulangan, ya ulangan Bu Wiwi, kita sampai awal bulan Desember Bu, ulangan sudah ya Bu ya. Iya. Jadi kalau tidak ada yang komunikasi berarti
aman saja, datar-datar dianggap aja nih berarti. iya dianggap Jadi sudah ordenya paham. orde nol nih kita ya. Betul itu Bu Wiwi ya. Iya. Orde nol kalau tidak ada yang nanya, tidak ada yang Datar ini, ya. datar aja, nggak ada Datar apa-apanya. dia. Ya, kita nggak akan, berarti nggak ada yang minat gitu loh. Minatnya ada, cuman datar gitu. Iya. Jadi kita nggak tahu kesulitan kamu apa. Oh ternyata kalian nih berada di orde berapa gitu sih, kita nggak ngerti gitu. Iya. Monggo Bu Wiwi, silakan Bu Wiwi. Iya, jadi Tambahkan itu dulu. sebagai motivasi saja ya. Betul, betul. Jadi untuk kalian ya itu harus lebih gimana ya, lebih aktif ya, aktif bertanya pada gurunya. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Nah, karena keaktifan itu maka akan merangsang ya, merangsang apa? Pikiran kita untuk belajar lebih giat, lebih senang ya. Itu untuk memotivasi kalian, apalagi untuk yang anak Mia itu ditekankan ya. Anak Iis juga jangan ketinggalan dengan anak Mia ya. Tapi biasanya untuk anak Iis itu sudah menyerah duluan ya sebelum bertanding ya. Mau maju ya, sudah takut duluan jadi mundur itu. Jadi untuk anak Mia dengan anak Iis itu sebenarnya sama ya, sama-sama supaya lebih cerdas, lebih maju ya. Ya, di sini ada banyak Mia ya, Mia 3 dan seterusnya ya. Ya. Yang Jadi Iis yang mana nih? Yang Iis. yang Iis yang Wahyu mana? di Supripto Iis ya? Ya, Wahyudi Suripto Nah, Iis. gambarnya nggak ada nih Wahyudi. Ini Rudianto ini juga Iis. Ya, IPS ya. Damianti Jadi itu juga Iis. saya senang kalau orang-orang IPS itu kalau ketemu di saya pada saat pembelajaran Muhammad itu Asrori ya kita juga. berharap bahwa orang IPS punya Hmm, keinginan yang besar juga untuk belajar kimia. Karena kalau iya. waduh, bukan pelajaran jurusan saya, jangan salah. Iya. Sekarang orang-orang IPS ada yang jadi perawat, ada yang jadi apoteker, ya orang dari jurusan IPS loh. Karena itu belajar ya, karena kita tidak tahu ilmu ini kapan kita manfaatkan nanti. Ketika saatnya datang, saatnya kita pakai, ya harus dipakai gitu. Sama Iya. orang IPA belajar ekonomi sama. Iya sama. Ya. Iya. Jadi pada saatnya nanti ya kita akan mempraktekkan itu. Bu Wiwi, kayaknya waktu kita tinggal 2 menit nih. Iya, iya. Jadi mungkin Closing statement dulu, Bu. saya ya untuk pelajaran kimia hari ini ya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Esti yang sudah mau berkolaborasi ya walaupun saya ini banyak kekurangan ya. Sebenarnya saya maunya tadi itu menggunakan PPT dari Pak Esti Pangganti ya supaya ada klopnya ya. Sebenarnya saya juga ada PPT sendiri cuma biar klop gitu ya. Jadi Makasih, agak kurang kurang connect tadi ya. Ya, udah. Saya akhiri sekian. Selamat pagi. Oke, saya juga berterima kasih kepada Bu Wiwi yang sudah kita bersama-sama belajar, dan memang seperti inilah belajar kita ya. Artinya belajar kolaboratif, dan suatu saat nanti saya bisa berharap mengundang guru-guru yang dari luar sana, dari Jakarta, dari Surabaya, yang untuk bisa masuk ke kelas kita. Saya Amin. berharap seperti itu ya. Jadi karena kan bisa guru-guru dari luar sana. Jadi pada saat nanti dipresentasikan oleh mereka, ya kalian harus aktif belajarnya ya. Jadi jangan cuma diam, melihat-lihat doang gitu. Jangan ya. Asal muncul muka saya nih, jangan ya. Itu terlihat aktif ya, bertanya dan seterusnya. Dan itu yang membuat kita semakin bagus ya penilaiannya. Saya kira itu dulu. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, dan waktu berikutnya nanti kita istirahat dulu, dan nanti pada pukul 8.15 nanti akan mulai lagi ya mata pelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih untuk kebersamaan kita anak-anak IPS, anak-anak IPA. Saya senang sekali dan bisa bertemu dengan kalian semua walaupun lewat aplikasi ini, dan terima kasih sekali lagi Bu Wiwi. Minggu depan mungkin kita akan kolaboratif bertiga dengan Ibu Mulyani.
Salam dari Ibu Mulyani untuk kalian semuanya dan juga untuk kita semuanya selalu sehat, bahagia selalu. Terima kasih, kita tinggalkan ruangan ini dan kita akhiri pembelajaran pagi hari ini. Selamat pagi, semangat selalu ya. Pagi Clear. Bapak. Oke.